Tahukah bahwa Indonesia memiliki kertas tradisional bernama daluang? Dibuat dari kulit pohon sai, daluang telah digunakan sejak abad ke-17 sebagai media tulis naskah kuno. Bahkan, catatan yang lebih tua, daluang diperuntukkan sebagai pakaian. Dari pukulan demi pukulan nyari, ada sunyi lembaran tua yang tak dikenal. Daluang, kertas dari kulit pohon sai, bukan sekedar wadah tinta, tapi saksi peradaban. Walaupun nyatanya, daluang masih dikucilkan, tak dikenal seperti washi dari Jepang atau papirus dari Mesir. Jangankan dunia, bahkan kita pun lupa, tak ada dalam pelajaran tentang daluang di jenjang sekolah manapun. Pendek sepengetahuan saya tentang kertas buatan tangan, kita mengenal di dunia ini kira-kira kita bisa mengklasifikasikan terbagi menjadi dua jenis teknik. Pertama adalah dengan mencerai-beraikan dulu serat selulosa menjadi bubur, lalu kemudian disatukan kembali dengan teknik dicetak saring, lalu dikeringkan hingga menjadi lembaran. Itu disebut kertas. Kemudian ternyata ada teknik lain, yaitu dengan cara ditempa, dipukul-pukul, tersusun dari minimal 2 lapis kulit yang disatukan. Namanya daluang. Dan itu ternyata lahir di Indonesia. Zaman dulu keberadaan daluang dijadikan sebagai medium alas tulis dan alas gambar. Dan satu catatan lagi di jauh sebelum menjadi familiar atau lebih dikenal sebagai kertas, daluang adalah fungsinya adalah kain kulit kayu. Nah, lalu berbicara daluang, tradisi daluang dulu sempat marak, para pembuatnya juga tersebar terutama sepanjang Pulau Jawa sampai Madura. Penggunaannya juga banyak digunakan di wilayah pesantren untuk menulis sebagai catatan pembelajaran. Lalu tradisinya sempat mati. Kemudian saya menjadi salah satu orang yang mencoba menggali kembali kemungkinan untuk dihadirkan lagi hari ini. Kira-kira seperti itu. Kita sepakat untuk penyebutan jenis kertas ini secara nasional adalah daluang. Di Jawa Barat sendiri, daluang sudah dikenal, salah satunya di Garut. Keluarga yang turun-temurun membuat daluang, dan memang sempat berhenti juga. Daluang menggunakan satu jenis pohon khusus. Di Sunda dikenal dengan sebutan saeh, S-A-E-H. Nama lainnya adalah pepper mulberry. Nama lainnya lagi adalah Brosonetia papyrifera. Jadi setelah pohon saeh mencapai usia tidak lebih dari 2 tahun, kita tebang. Setelah ditebang, kita kupas kuliti, karena yang kita butuhkan adalah kulit bagian dalam yang berwarna putih. Untuk membuat daluang minimal 2 lapis kulit yang disatukan. Setelah kupas kuliti, direndam beberapa saat, beberapa jam, atau bahkan kalau diperlukan bisa semalaman. Lalu kemudian memasuki tahap penempaan awal hingga melebar.
setelah melebar 3-4 kali lebar asal, kita bisa mempersiapkan satu kulit lagi, dipukul lagi juga hingga melebar 3-4 kali lebar asal. Setelah itu ditumpuk, jadi 2 lapis kulit yang disatukan, lalu dipukul-pukul lagi hingga mencapai ketipisan yang kita inginkan. Setelah selesai dibilas, setelah dibilas memasuki tahap fermentasi atau pemeraman dengan cara dibungkus menggunakan daun pisang. Waktunya kira-kira 3-4 malam. Setelah itu masuk tahap pengeringan dengan cara dilekatkan di batang pohon pisang. Lalu kita juga menggunakan alat bantu lain. Di Jawa Barat kita menyebut jenis daun itu kikandel, benalu, untuk meratakan agar daluang lebih menempel rata ke permukaan batang pohon pisang. Lalu diikat bagian atas dan bawah, menghindari agar setelah benar-benar kering tidak mengelupas dan terbang. Setelah benar-benar kering lalu kita lepas dan memasuki tahap akhir dengan cara digosok menggunakan kulit atau kerang. Tujuannya adalah untuk lebih meratakan permukaan, memadatkan juga lembaran kertas itu, sehingga setelah selesai penggosokan dengan menggunakan kulit kerang itu, efek yang ditimbulkan adalah permukaan lebih halus, lebih rata, lebih padat, sehingga memudahkan untuk jika kita menulisi di atas daluang atau menggambarinya. And this is the top part of saya ya. Yes. Top part. Ya. Yeah. Last year, I went to India to join an artist in residence. So at that time, I used technique of really primitive technique of terracotta. So I want to use more primitive or prehistoric technique of making paper. And this year, in January, I opened my solo exhibition for the Indian Artist in Residence, like report solo exhibition. And my friend bring an Indonesian artist, and he suggested me making that one. That's why I use that one technique. I didn't know about what is beaten bark paper. I had beaten bark paper, so exist of beaten bark paper was impressed for me, and the process of Darwan, making Darwan is really impressed me, because the pounding, beating and layering is similar to making picture. Daluang adalah sebuah tradisi yang patut orang kenal sebagai sisa peninggalan masa kerajaan. Perjalanannya mencatat banyak sejarah sehingga menjadi pengetahuan kita di masa sekarang adalah peran penting daluang yang tak akan tergantikan. Karena itu, daluang lebih dari sekedar layak untuk dicatat sebagai warisan dunia.
seperti kertas-kertas tradisional lainnya di luaran sana. Peran pemerintah pun menjadi kunci, membawa Daluang ke dalam setiap narasi sejarah Nusantara, agar dikenal, agar dihargai oleh generasi muda. Sehingga Daluang tak lagi tertumpuk dan tertutup debu di gudang-gudang tua di sudut-sudut istana.